Kita semua pasti suka bertanya-tanya tentang hal-hal besar dalam hidup. Iman itu tidak terlihat mata, tidak bisa diraba. Jadi seperti apa sih iman itu? Dan apa saja tanda-tanda orang yang beriman? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Negeri 14 Surabaya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Murtini. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari Syu'abul Iman atau cabang keimanan. Dan macam-macam Syu'abul Iman dan tanda-tanda orang yang beriman. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 semester ganjil Sekolah Menengah Atas. Pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk analisis makna Syu'abul Iman. Dan yang kedua, mempresentasikan makna Syu'abul Iman. Yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Dan keempat, membiasakan hidup dengan akhlak yang baik. Iman bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, tetapi ia memiliki kekuatan luar biasa yang bisa dirasakan di hati kita. Tanda-tanda orang yang memiliki iman yang kuat seperti apa ya? Apakah mereka mempunyai ciri khas yang tertentu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya secara bahasa. Iman berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat atau keyakinan hati, di mana ketiga unsur tersebut tidak dapat sempurna satu sama lain tanpa adanya yang lain, sehingga membentuk keimanan yang utuh. Definisi ini menekankan bahwa iman bukan hanya keyakinan di hati tetapi harus diucapkan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Murid-muridku SMA Negeri 14 Surabaya, Syu'abul Iman punyai cabang-cabang. Ada berapa cabang? Ada 70 cabang. Syu'abul Iman adalah cabang-cabang keimanan yang harus diamalkan oleh umat Islam. Jumlah Syu'abul Iman adalah 77 cabang, dan jika semua cabang tersebut dijalankan, maka imannya akan sempurna. Macam-macam Syu'abul Iman dibagi menjadi 3. Iman berdasarkan hati atau akidah ada 30 cabang. Iman berdasarkan perkataan ada 7 cabang. Dan iman berdasarkan perbuatan ada 40 cabang. Kalau dijumlah ada 77 cabang. Murid-muridku SMA Negeri 14 Surabaya, materi selanjutnya adalah tentang tanda-tanda orang yang beriman. Adapun tanda yang pertama adalah beriman, itu jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Tanda orang yang beriman kedua ialah senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid-muridku SMA Negeri 14 Surabaya, tanda orang yang beriman selanjutnya yaitu yang ketiga adalah selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Seorang mukmin seberapapun sibuk dengan aktivitas dan urusan duniawinya, ia akan senantiasa memprioritaskan ibadah dan sholat untuk menjaga kualitas imannya. Kemudian, tanda orang yang beriman yang keempat adalah menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. Seorang mukmin memiliki keyakinan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan wujud implementasi keimanan untuk pemerataan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan antara aghnia dan du'afa. Murid-muridku SMA Negeri 14 Surabaya, masih adakah tanda-tanda orang yang beriman?
Ya, betul, masih ada. Tanda-tanda orang yang beriman selanjutnya yaitu menghindari perkataan yang tidak berguna. Seorang mukmin akan selalu mempertimbangkan sesuatu sebelum mengucapkan. Apabila ucapannya bermanfaat, maka akan ia lanjutkan perkataannya. Namun, apabila mendatangkan mudarat, maka ia akan menghindarinya. Tanda orang-orang yang beriman yang berikutnya adalah memelihara amanah dan menepati janji. Seorang mukmin akan senantiasa memegang amanah dan menepati janji yang telah dibuatnya, serta tidak akan berkhianat kepada siapapun yang mempercayainya. Murid-muridku SMA Negeri 14 Surabaya, tanda terakhir bagi orang yang beriman adalah menunjukkan keimanan seseorang dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Menurut murid-muridku SMA Negeri 14 Surabaya, jihad gimana sih yang dimaksud? Apakah harus jihad yang secara ekstrim? Murid-muridku SMA Negeri 14 Surabaya, jihad yang dimaksud adalah bukan jihad yang secara ekstrim, menyatakan permusuhan kepada orang-orang atau golongan yang tidak sepaham dengannya, tetapi jihad dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah SWT, baik dengan harta, benda, maupun nyawa yang dimilikinya. Sebagai contohnya, jihadnya seorang pelajar adalah kesungguhan dalam menuntut ilmu, jihadnya seorang guru adalah kesungguhan mendidik siswanya, dan lain sebagainya. Demikianlah muridku SMA Negeri 14 Surabaya, tanda-tanda keimanan yang memancar dalam perilaku dan akhlak seorang mukmin dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diingat bahwa untuk meraihnya diperlukan proses yang panjang terus-menerus dan tidak berkesudahan. Kita sebagai mukmin harus mampu memilah dengan bijaksana nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan keimanan kita, sambil dengan tegas menolak yang bertentangan dengannya. Mari kita terus menguatkan iman kita satu sama lain untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis dalam cahaya keimanan. Bagaimana murid-muridku SMA Negeri 14 Surabaya? Sudah paham ya? Nah, itulah materi kita pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar di SMA Negeri 14 Surabaya. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan materi yang lebih menarik. Salam murid-muridku SMA Negeri 14 Surabaya. Sampai jumpa.